Welcome, keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church, kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang saya percaya mungkin cukup kontroversial. Apakah orang Kristen bisa kerasukan? Nah, ini pasti kita akan bahas sama-sama hari ini. Dan hari ini juga spesial sekali keluarga Higher Than Ever Church, karena bukan Pastor Victor yang ada di sini, bukan juga Pastor Hengki, tapi ada Pastor Budiono Lenggono. Shalom. Shalom. Pastor, selamat datang di tempat ini. Terima kasih Pastor Mike. Luar biasa ya. Ini pertama kali kita kedatangan pastoral dari JKI Higher Than Ever, dan hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan Pastor Budon ya. Ini singkatannya kita panggil Pastor Budon. Nah, kita akan bahas bersama-sama tentang yang namanya kerasukan nih ya. Ini jarang-jarang kita bahas dan hari ini spesial kita akan bahas bersama-sama. Pastor, kita akan bahas nih soal kerasukan setan nih. Sebenarnya apa sih sebenarnya kerasukan setan itu, Pastor? Kerasukan setan itu sebetulnya menurut saya ya, kalau benar-benar yang kerasukan demonik itu ya memang benar setan menguasai hidup seseorang. Dan itu kita bisa lihat secara nyata. Kalau di Alkitab ada dua tokoh yang mungkin sangat terkenal. Yang pertama Saul. Ketika dia tidak melakukan kehendak Tuhan, roh Tuhan meninggalkan dia. Sekian waktu kemudian kita tahu bahwa roh jahat itu menguasai hidupnya. Yang kedua, ketika Yudas. Nah, ini seru nih. Yudas ini lebih ngeri lagi. Bukan cuma orang percaya, dia murid Yesus. Lah, itu ketika dia kerasukan setan, kemudian dia menyerahkan Yesus kepada para pemimpin agama untuk dijual. Nah, ini rame mungkin ya. Kenapa kok bisa sampai seorang Yudas, seorang Saul yang pilihan Tuhan kok tiba-tiba bisa kerasukan setan. Nah, ini. Apalagi Saul kan sebelumnya dipenuhi dengan roh Tuhan. Dia kepenuhan seperti nabi. Kok tiba-tiba bisa berubah. Jadi kerasukan itu berarti seorang yang dikuasai ya, Pastor ya. Dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat, betul. Dan itu kelihatan. Atau tidak kelihatan bisa, Pastor? Gini, kalau Saul kelihatan karena manifestasi. Oh iya kan? Tiap kali dia bermanifestasi, diundanglah Daud. Main kecapi untuk menenangkan Saul. Betul. Nah, yang berbahaya tipikal yang seperti Yudas. Karena dia tidak bermanifestasi. Tiba-tiba manifestasinya lebih kepada tindakan yang sangat jahat. Itu menjual Yesus kepada para orang-orang Farisi dan yang lain-lain yang waktu di situ kan. Nah, ujungnya apa? Ujungnya ketika dia bunuh diri. Nah, ini yang mengerikan. Kenapa? Dalam tanda petik seperti tidak ada kesempatan untuk bertobat. Nah, itu yang sangat berbahaya. Kedua jenis kerasukan ini, kalau yang kelihatan kita bisa obatin. Langsung didoain. Kalau yang nggak kelihatan ini yang berbahaya, tahu-tahu over, selesai, game over. Dan itu bisa ya, Pastor ya? Alkitab ada contohnya Yudas. Saya berharap cuma ada satu ya. Jangan sampai kita ini seperti Yudas. Jangan sampai, itu bahaya sekali. Ya, karena kalau ada juga orang seringkali berkata kan, itu ada Kaisar Nero zaman dulu katanya kerasukan setan juga ini. Wah, semua orang-orang yang cinta Tuhan dikejar, dibunuh, dibinasakan. Apakah itu juga termasuk ada sisi kerasukannya nggak sih, Pastor sebenarnya? Ya, menurut saya bisa sih. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak wajar. Kan kita gini ya. Kalau kita manusia normal, untuk kita misalnya nyembelih ayam, sapi, binatang itu aja kita mesti, gimana perasaan itu kan pasti ada. Tapi kalau sampai dia bisa bunuh orang, dia bisa lakukan sesuatu kejahatan apalagi ya. Menurut saya ada bagian dari yang jahat, demon possess yang di dalam hidupnya, yang model seperti Yudas tadi itu. Iya kan? Gak kelihatan tapi ada ya, Pastor ya. Manifestasinya bukan yang model menggelepar-gelepar, bukan model yang seperti yang kita sering lihat di gereja, bukan, tapi lebih kepada strategik. Oke. Nah, itu bahaya. Nah, kalau gitu siapa saja nih, Pastor, yang bisa kerasukan setan? Apa sih yang membuka seseorang itu sehingga dia bisa kena gitu loh? Oke. Menarik pertanyaannya. Karena gini,
untuk orang sampai bisa di level demon possess yang seperti Yudas atau Saul, sebetulnya itu sudah melalui proses yang cukup panjang. Kalau kita lihat dari hidup Saul, dia berbuat salah, dia tidak pernah bertobat. Iya. Iya kan? Kalau lihat dari hidup Yudas juga sama, dia mengambil uang. Iya. Dia nggak pernah bertobat. Iya kan? Apakah Yesus memberi kesempatan dia bertobat? Menurut saya iya. Iya. Selama dia menjadi murid, selama dia hidup di dunia, bertobat. Ya. Jadi kalau kita ini, juga di Alkitab juga ngomong gini, kalau rumah itu sudah dibersih, berarti kan kita bisa lepas dari setan ini. Iya. Ya kan? Jangan sampai kosong, harus diisi dengan sesuatu yang dari Tuhan. Iya. Nah, proses ini kalau saya sampaikan gini ya, mungkin lebih kepada kita satu, jangan kalau berbuat dosa ya kita minta ampun sama Tuhan. Jangan dibiarkan. Selesaikan itu dengan Tuhan. Supaya kita tidak berujung kepada maut. Iya. Ya kan? Berulang-ulang jadi kebiasaan. Sehingga akhirnya dosa itu tidak lagi buat kita sesuatu yang biasa, mematikan. Iya kan? Nah, ini yang membuat dalam tanda petik kita tiba-tiba kerasukan model yang Yudas tanpa kita tahu. Tiba-tiba dia proses hidup kita. Nah, itu yang mengerikan. Nah, yang pertama, satu, kita jangan sampai kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Tiap hari harus bertobat, tiap hari harus datang ke Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu yang penting dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita mesti berpadanan dengan firman Tuhan. Hari ini kita bersyukur ada firman Tuhan yang bisa mengoreksi hidup kita. Zamannya Yudas kan belum tertulis mungkin, Zamannya Saul juga belum tertulis. Taurat. Hari ini ada firman Tuhan yang sangat jelas nampak tertulis. Kenapa nggak kita mengoreksi hidup kita, mengadjust hidup kita dengan firman? Saya rasa kalau dua hal ini kita kerjakan, itu sulit untuk kita kerasukan setan. Sangat sulit. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya siapa saja berarti bisa kena ke setiap orang berarti ya Pastor ya? Nggak ada yang kebal. Nggak ada yang kebal sebenarnya ya. Hanya kalau dia punya cukup tadi secara power, kekuatan dalam hatinya ya. Diisi dengan firman Tuhan, dengan hubungan dengan Tuhan itu yang membuat mereka bisa bertahan. Betul sebenarnya. sekali. Orang-orang di luar juga gimana nih Pastor? Sering kali mereka kan bawa jimat-jimat. Apakah itu juga jadi sarana? Biasa orang Kristen juga soalnya bawa juga tuh Pastor kan, bawa jimat-jimat, mungkin untuk kekuatan, ada yang kekebalan, ada yang diturunkan dari orang tuanya. Apakah itu bisa juga jadi sarana sebenarnya untuk setan itu bisa masuk dalam hidup seseorang? Pastor? Betul sekali. Itu bisa jadi sebuah medium atau perantara. Untuk kuasa gelap itu masuk dalam hidup kita, seperti membuka celah. Tapi kalau kita menolaknya, selesai. Dalam nama Yesus, kita minta dikuduskan hidup kita, tidak masalah. Tapi kalau kita menyimpan itu sebagai sebuah kepercayaan, itu Alkitab berkata itu bisa mengundang yang lain untuk masuk dalam hidup kita. Oke. Karena kan sudah jelas nih, ini bukan dari Tuhan nih, iya kan. Nah, itu yang membuat kita berbahaya. Oke, Pastor. Nah, Pastor, bagaimana sih sebenarnya kalau kita sering kali baca di Alkitab ya, Yesus kan sering ngusir setan tuh di Perjanjian Baru tuh. Ya, ada anak ini, ada apa diusir semua. Nah, tapi kok jarang dibahas lagi di kitab seperti Rasul Paulus gitu loh. Kayak sepertinya nggak ada lagi nih. Apakah memang hanya di zaman Yesus sebenarnya ada macam-macam gitu, atau sebenarnya di zaman sekarang itu masih lanjutkan gitu loh? Masih lanjut. Mungkinnya zamannya Paulus ketolong, sudah dihabiskan Tuhan Yesus, jadi Paulus agak lega. Enggak. Tapi menurut saya, kalau di zamannya Paulus itu, mungkin karena gini, lebih kepada, Paulus kan cerita tentang peperangan rohani. Ada penghulu-penghulu, penguasa-penguasa. Jadi peperangannya itu akan berbeda. Jadi bagaimana setan menguasai satu kota, bagaimana ada penyihir-penyihir yang mendatangi. Mungkin bentuknya lebih kepada seperti itu dibanding kepada pelayanan pribadi-pribadi seperti yang Yesus lakukan. Karena Paulus kalau kita lihat dari kitab-kitabnya itu lebih strategik. Dia nggak ngomong orang per orang, tapi apakah pelayanan pelepasan ini terjadi? Menurut saya mungkin tetap terjadi. Iya kan? Kecuali kalau setannya berhenti bekerja. Ya kan? Sampai hari ini pun masih terjadi. Gereja-gereja itu diberi kuasa untuk mengusir setan. Benar kan? Itu kekuatan orang percaya loh, bukan pendeta loh. Ya kan? Semua orang percaya, saudara,
saudara harus tahu dalam hidupmu ada kuasa untuk mengusir si jahat. Ya karena kan seringkali panggil kalau di gereja berarti panggil Pak Budon nih ya, Pastor Budon, karena beliau kan bagian pendoa nih, biasanya akrab dengan hal-hal gitu, jadi garda pertama kalau ada yang kerasukan, ada apa itu, panggilnya pasti Pastor Budon nih. Sering ngalami Pastor atau Ya, pernah saya sering ngalami dan saya banyak belajar sebetulnya Pastor Michael dari kejadian-kejadian yang ada. Ada hal-hal yang mungkin satu, kalau saya sering melayani gitu ya, kalau itu beneran setan, cepat keluarnya paling. Oh gitu? Iya, karena nama Yesus berkuasa. Oke. Ya, kalau misalnya kita melayani dan setannya nggak keluar-keluar, bukan kita nggak sakti. Bukan nama Yesus nggak kalah, enggak. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang di jiwa. Oke. Nah ini menarik nih, kenapa? Karena banyak orang, aduh kok nama Yesus nggak sakti ya, nggak bisa manjur ya. Tapi ada hal-hal yang terjadi. Satu hari saya cerita nih. Oke. Saya hari itu melayani seorang ibu yang didampingi suaminya. Nah, dia udah 2 hari kerasukan katanya. Nah, saya datang, saya doain, saya layani hampir 3 jam. Sejujurnya saya stres frustasi. Kenapa? Kok kesannya keluar-keluar? Ini Kristen ya Pastor ya? Kristen. Waduh, iya. Nah, oke. tiba-tiba saya berdoa sama Tuhan, Roh Kudus, ini ada apa dengan ibu ini? Saya juga kasihan saudara. Oke. Dia harus ngerawat anaknya, dia dalam kondisi yang kerasukan, omongannya ngeracun-racun gak jelas. Dia berkata, saya dirasuk oleh sebuah roh, disebutin. Saya juga kaget. Kok roh ini nganggur banget ya ngerasukin orang ini, gitu loh. Jadi saya mikir, oh ya sudahlah, saya percaya sama ceritanya, saya berdoa sama Tuhan. Saya percaya nama Yesus lebih kuat dari semua roh yang di dunia ini. Ya kan? Terus setelah 3 jam, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kenapa ini gak keluar-keluar? Tiba-tiba Tuhan ngomong, ada sesuatu yang salah di jiwanya. Kamu coba tanya sama suaminya, kenapa dia bisa begini? Hah? Saya kaget kan? Terus tiba-tiba saya berhenti berdoa, saya ajak suaminya keluar. Pak, ini ibu sejak kapan begini, ceritanya bagaimana? Suaminya terdiam. Jadi suaminya terdiam. Terus saya tambah bingung. Saya nanya, Pak kenapa? Terus dia ngomong, semulanya bermula dari saya itu berbuat kekerasan kepada istri saya. Oke. Iya. Terus saya membenturkan kepala istri saya ke tembok. Wah, saya kaget. Karena apa? Ternyata cracknya itu bukan di roh, tapi di jiwanya dia. Iya. Itu sebuah tanda, sebuah bukti. Kan Roh Kudus ngomong sama saya nih. Kemudian saya tanya, berarti kan ada evidence kan, ada faktanya kan. Nah di situ saya belajar, saya ngomong sama suaminya, yuk berdoa lagi, minta maaf lah. Terus saya ngomong sama suaminya gini, ini ibu perlu dibantu, ayo kita bawa ke psikiater supaya tenang dulu. Kenapa? Orang yang ngalami goncangan, kita mesti tenangkan dengan cara yang benar. Iya kan? Kita ini percaya kuasa Tuhan bisa, tapi ada kadang-kala waktunya kita butuh orang yang lebih mampu, karena psikiater kan memang kerjaannya memang gitu ya. Dibantu sekian waktu sampai dia tenang. Nah, akhirnya setelah 2 minggu saya menerima sebuah kabar dari keluarganya berkata, Pak terima kasih, istri saya sudah normal lagi. Jadi puji Tuhan, artinya apa? Memang ada jalan yang memang harus kita lewati yang seperti itu. Kadang-kadang orang Kristen juga salah kaprah. Ini semua karena roh, Kita harus menangani dengan tepat. Nah ini seru nih. Kalau gitu bedanya apa nih? Kalau Pastor Budon, sepengalaman Pastor Budon menghadapi antara orang yang kerasukan setan beneran sama yang enggak. Mungkin salah satunya tadi, kalau yang kerasukan gampang diusir, langsung hilang. Itu bedanya apa nih Pastor? Karena kan sering pasti kita menghadapi, memang bukan kerasukan ternyata, atau dia suka ngelamun kadang. Betul. Gimana sih sebenarnya? Jadi sebetulnya satu, kalau kita melayani orang yang kerasukan setan, kita harus kerjasama sama Roh Kudus. Supaya kita punya ketepatan. Di dalam ini ada rohnya apa bukan? Di dalam ini siapa jiwanya? Nah, ketika saya 3 jam itu kan karena saya merasa saya pernah melayani orang dan dilepaskan. Nah, saya salahnya di situ. Saya lupa tanya Tuhan. Kalau saya tanya Tuhan dari depan, mungkin cuma 1 jam atau 45 menit selesai. Iya kan? Nah, jadi kita mesti membedakannya karena apa? Ya kita jalan dengan Tuhan, bukan yang lain. Itu dasar paling basicnya kita. Nggak boleh melupakan Roh Kudus. Iya kan? Dari Roh Kudus lah kita tahu orang ini bagaimana. Gitu loh. Tanda-tanda yang lain yang kita bisa lihat adalah kita mesti tanya kronologisnya seperti apa.
Iya kan. Kalau saya seperti kejadian tadi kan saya tanya sama suaminya. Ini kalau bisa gini. Kita tanya kok bisa gini, anak ini kenapa? Iya kan. Ada satu orang anak yang datang di event kita di gereja kan. Nah anak ini tiap kali datang dia tuh pingsan. Pingsan. Saya mau sama teman-teman tolong dilayani lah, kasihan. Ya ternyata saat dilayani panjang ceritanya, konseling. Dia pernah di abuse, dia ngalamin ini kekerasan. Jadi bukan semata-mata karena pekerjaan demon poses tadi. Ya itu. Jadi memang kita harus kadang-kadang juga ngomong sama orangnya, tanya. Kamu kenapa? Kok bisa gini? Kalau dia tidak bisa ditanyain, ya kan? Lagi kerasukan mungkin nggak bisa ditanyain. Ini kan nggak bisa tanyain. Tanya sama orang yang bawa. Ini kenapa? Ceritanya gimana? Nah, saya juga pernah ngalamin sesuatu yang konyol. Jadi orang ini menggelepar semua hampir 3 jam gitu toh. Nggak keluar-keluar, akhirnya capek. Terus ada orang yang berkata, yuk kita angkat aja, kita lemparin ke kali. Ini kejadian beneran Mas Sama itu. Terus tiba-tiba orangnya sadar bangun. Nah, ini kan konyol banget, ya kan? Jadi kan kerasukannya nggak dibuat-buat toh. Oke. Ada gini ya. Waduh, saya harap ini lucu banget ini. Jangan ya. Iya, jangan. Tapi ini kejadian. Saya sekian 11 tahun melayani kejadian. Oke. Mungkin bisa jadi cara itu pastor ya. Begitu ada yang kerasukan, kamu biar langsung cepat sadar, siapa tahu kan. Jangan juga, maksudnya itu satu kasus memang unik gitu. Jadi orangnya sampai dipegang orang berapa itu berulah terus gitu loh. Jadi kita coba itu tuh ternyata dia langsung bangun bubar selesai. Kita semua lihat ini orang ini berarti cari perhatian. Nah, ada juga yang cari perhatian. Iya. Itu dia. Iya, saya tahu. Seringkali ada hal yang seperti itu. Tapi kalau kita bisa lihat, apakah mata, misalnya orang lihat katanya matanya. Oh iya, bisa gitu, kadang matanya balik. Jahat. Gitu. Terus kadang-kadang mengeluarkan bau tertentu. Amis kayak darah. Oh ya? Iya. Itu terjadi. Saya baru tahu ini. Karena spirit itu memang seperti itu. Kadang maaf kata bau seperti pesing. Iya. Itu keluar. Saya pernah mendoakan orang, tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari tubuhnya, warnanya hilang. Ada yang manifestasi ya, kalau manifestasi benar kayak ular, bisa kayak ular, bisa kayak ini, bisa seperti orang bela diri. Tapi yang begitu-begitu kalau memang setan, 5 menit selesai. Oh gitu. Karena nama Yesus benar berkuasa. Iya. Enggak lebih dari 15 menit maksimal. Dan selesaiin, spiritnya ini, selesai. Gitu. Oke. Wah, luar biasa ini. Jemaat Tuhan harus dengerin ya podcastnya. Oke. Kemudian Pastor, saya ingin tanya, ada pertanyaan yang mungkin nomor 5 ya. Apakah fenomena disebut kerasukan setan di zaman modern ini sama persis dengan yang tertulis di Injil Yesus ya? Karena kalau di Yesus itu kadang seringkali dia buat jadi penyakit ya. Ada anak dibuat jadi bisu, kemudian ada yang disebut kayak mau membinasakan dia, masuk ke air, ke api apa gitu. Kalau kita lihat sekarang ini mungkin lebih sama gak sih sebenarnya dengan itu ya? Dalam kasus-kasus tertentu ada. Memang berat kasusnya. Ada yang dibuat bisu, bahkan mungkin ada beberapa yang mengalami kelainan-kelainan di tubuhnya. Itu ada. Sampai manifestasi seperti itu ada. Ya. Sampai mau bunuh diri juga itu termasuk orang yang dipengaruhi oleh setan bunuh diri? Gini, nah ini saya lagi menarik. Bunuh diri itu orang yang jadi belajar dari orang-orang yang pernah melakukan tindakan bunuh diri itu sebetulnya suara-suara yang muncul itu ada suara-suara dari dalam pikirannya. Nah, apakah ini roh jahat? Belum tentu juga. Iya. Karena orang yang mau bunuh diri itu hanya mau melarikan diri dari apa sih? Dari rasa sakitnya dia. Iya. Ya. Tapi apakah dia benar-benar mau mati? Sebenarnya enggak juga. Dia kepingin hidup, dia minta tolong, tapi dia enggak tahu caranya. Nah, kalau yang dari setan menurut saya ya dia sudah berlaku lama, tiba-tiba dia diposes. Mati, dia melemparkan dirinya dari atas. Itu sudah menurut saya sudah sudah di titik yang maksimal. Tapi saya juga tidak bisa menghakimi karena ini masih dua sisi yang susah. Kita nggak bisa ngejudge mereka. Karena kan secara kan ada schizophrenia apa sih? Bukan schizophrenia. Memang bukan schizophrenia. Schizophrenia itu dua kepribadian yang berbeda kalau nggak salah. Ini lebih kepada memang mereka itu butuh pertolongan. Butuh ditolong. Iya. Seperti orang tenggelam.
kalau mereka cerita. Iya. Oke. Tapi mereka nggak pernah bisa keluar dari itu. Sampai nanti ada orang yang mendekati mereka, menolong mereka. Konselor lah, psikiater lah. Iya. Dokter ahli jiwa. Itu akan menolong mereka. Nah, orang ini sekalian saya cerita sedikit ya. Orang kadang kalau di dalam posisi yang minus tadi saya ngomong seperti orang tenggelam. Kita mau ngomong firman, mau ngomong bahasa roh nggak bisa. Tapi kita harus membantu mereka untuk sampai ke titik mereka stabil. Baru di situ kita bisa melayani. Oh, ya. Banyak berarti orang psikiater tadi harus ke psikiater atau tiba-tiba kita sebagai konselor bisa. Konselor. Ya, bekerja sama dia. Tapi kalau yang sangat berat sekali saya lebih menganjurkan kita ke yang ahli. Kecuali jemaat HTI ada yang memang psikiater, it's okay. Karena benar-benar tahu ilmunya secara kedokteran, dosis obat yang dipakai. Iya. Ini berlaku untuk orang-orang yang sudah lama itu tadi, Pak. Atau dia sering kali dengar suara kan ada. Saya pernah dengar ada kenalan kita juga yang di sekolahan dulu itu sampai dibunuh oleh anaknya. Kan anaknya itu kan mendengar ada banyak bisikan-bisikan terus gitu, Pastor. Betul. Iya kan dulu sekolah kita yang lama sekali dulu. Itu mendengar bisikan-bisikan dan kemudian dia membunuh ibunya. Itu kasus yang cukup ramai lah hari itu. Betul. Padahal memang dari awal memang anak ini sudah seperti itu. Nah, itu berarti apa lebih kejiwaan atau memang ada roh-roh juga yang ngomong ke dia untuk melakukan kekerasan-kekerasan seperti itu biasanya? Oke. Kalau saya tidak bisa menilai dari cerita. Mesti kita ketemu keluarganya, anaknya, dengerin ceritanya. Anak ini dari mana? Sudah pernah didoain atau belum? Nah, dari situ baru kita tahu kasusnya dari mana, kemana. Karena apa? Saya percaya satu hal, kalau itu spirit, kita doain pasti selesai. Tapi kalau sampai berulang-ulang, bisa jadi gini, kita tidak urusan dengan itu. Kita tidak mengurusnya dengan baik. Ya kan? Atau tadi saya ngomong, orang yang bunuh diri juga dengar suara yang sama. Lompat dari. Dan itu bukan suara setan. Karena apa? Di pikirannya self defense-nya gitu. Error. Kayak program komputer kalau error gitu. Nah, keerroran itu yang menyebabkan dia seperti mendengar suara. Jadi kalau ditangking, diapain pun nggak bergeming. Datang lagi suaranya. Nah, errornya itu bisa macam-macam. Kalau orang yang trauma karena kekerasan, bisa dua, dia bisa sembunyi, hiding, atau dia bisa jadi sangat, bukan anarkis, sangat jahat. Jadi ini dua sisi yang memang kita harus ngerti. Jadi jangan semua dipukul rata ini dunia roh. Jadi memang kalau nanti belajar soal ini ya mungkin itu memang ada suara-suara yang muncul, halusinasi yang muncul di pikirannya. Dan itu hanya bisa diselesaikan lewat psikiater atau konseling. Iya, diajak ngobrol masalahnya apa. Nah, kenapa saya berani cerita gini? Karena ada beberapa kasus yang saya tangani. Ya, anaknya cerita sama saya, mama saya tuh gini. Saya pertama ya saya doain lah. Saya doain, tapi kok saya rasa ini bukan. Akhirnya saya ngobrol sama mamahnya. Dia cerita tentang anaknya, cerita tentang keluarganya. Oh, ini ada trauma-trauma nih. Yuk, Bu, mau gak ibu sembuh? Oh, bisa Pak, bisa. Langsung jadi muncul semangat hidupnya. Iya kan? Setelah mau saya, gimana Pak caranya? Yuk, saya telepon anaknya. Bu, tolong ibu diantar ke psikiater. Loh, gak berbahaya toh Pak? Nanti gak kecanduan obat? Enggak, selama kita menuruti aturan. Ya. Sebenarnya gini, orang jangan takut dikatakan kalau memang mengalami gangguan jiwa, jangan takut ke dokter. Itu seperti kita orang pilek. Iya. Diobati benar selesai. Tapi kalau kita mengobatan sendiri, malah kacau, nanti dosisnya nggak benar, malah jadi kecanduan. Tapi kalau dalam keadaan normal, dia akan normal. Ya. Setelah dibawa ke psikiater, sekian hari kita ngobrol lagi saya ngobrol lagi dengan ibunya. Ngobrol, cerita dan sebagainya. Akhirnya ibu ini ngalami sebuah kesembuhan dan kelepasan. Tetap saya bantu, saya doain. Kalau dia curhat, saya dengerin. Anaknya saya pesenin, kalau mamamu cerita, dengerin aja, gak usah dikomentarin. Nanti lama-lama dia akan terbuka ini dan berubah. Bisa ngurusin anaknya, bisa ngurusin cucunya. Ya puji Tuhan. Ngalami sebuah progres yang bagus. Sampai akhirnya ibu ini dibawa Tuhan pulang. Selesai. Selesainya juga meninggalnya juga dalam kondisi yang prima, bagus.
Jadi jangan cepet-cepet menghakimi juga ya Yes, Pastor betul. ya. Ada yang gini-gini nih, wah ini kerasukan setan ini. Oke, Pastor, orang gila gimana tuh? Orang gila, kalau orang gila itu. Oke. Jalan-jalan tuh kadang kan Ya. aduh ya banyak sampai nggak berpakaian Ya. gitu kan. Sampai Kalau proses orang seperti gila itu ya sudah di taraf yang memang sakit ya. Iya. Tapi kata-kata orang-orang sih, saya belum pernah ngelihat orang gila katanya kalau mau meninggal 2-3 hari jadi normal. Katanya, saya nggak pernah membuktikan itu, ya kan? Iya. Apakah itu demon possess? Menurut saya itu adalah kasus-kasus yang tidak kita handle dengan baik sehingga menimbulkan eskalasi sampai ke gila. Jadi kalau misalnya gini, pertama cuma sakit, tekanan darah tinggi, ya kan? Terus tidak diobati, terus tiba-tiba ginjalnya rusak, tidak diobati lagi, akhirnya ujungnya kematian. Seperti itu eskalasinya. Nah, apakah roh bermain di dalamnya? Bisa jadi. Ya tergantung kasusnya kayak seperti apa. Seringkali teman-teman yang melayani orang-orang gila, saya tahu ada yang Tuhan taruh di hati mereka, ada yang didoain tumpang tangan langsung sembuh, ada bisa. Berarti itu karena roh. Tapi ada orang-orang yang harus di-counseling, harus diberi obat. Berarti itu bukan karena roh. Kita membedakannya dari apa? Dari hasil kerjanya aja, buahnya. Oke. Saya dengar dari ada teman-teman kita juga kan yang kebetulan kan ada pernah pelayanan di orang gila gitu. Juga memberikan cerita yang sama. Seringkali mereka kadang kalau sudah dibersihin, dimandiin, didoain bisa kembali waras gitu. Tapi kalau tidak di konseling dampingi lagi, seringkali bisa balik lagi gitu Pastor. Jatuh lagi. Nah, kan di Alkitab juga Yesus pernah menghadapi juga ya orang gila yang di Gadara itu ya Pastor. Dan apa beda, makanya kita seringkali berkata apa jangan orang-orang gila ini karena kerasukan setan karena based on cerita di Gadara itu. Tapi seringkali enggak ya Pastor ya. Itu harus lebih makanya kita dalam harus lagi. lebih fair sebetulnya. Oke. Kita lebih berdasarkan cerita, data, kronologisnya seperti apa. Sebelum kita menghakimi atau memberikan sebuah judgement. Iya kan? Gitu. Oke. Tadi kita sudah bahas sama-sama tentang ini ya. Nomor 8 tadi ada pertanyaan. Kesurupan sering terjadi di Indonesia ini juga seperti kesurupan yang ditulis di Alkitab enggak? Sama-sama tadi ya Pastor ya. Manifested ya. Manifestednya dan bisa bentuk lain tadi. Bentuk lainnya bisa kelihatan tapi juga bisa seperti Yudas yang tenang. Nah supaya kita tidak kerasukan nih orang-orang Kristen nih Pastor. Jangan sampai kerasukan apalagi yang seperti Yudas tadi tuh. Gimana caranya supaya kita bisa membentengi diri sungguh-sungguh supaya jangan sampai ada spirit yang masuk menguasai kita sehingga kita bisa jadi kerasukan. Tadi saya sempat nyatakan sedikit. Yang pertama internal kita. Oke. Satu seperti kita mesti berdoa, datang ke Tuhan, jangan malas ke gereja, jangan malas MK. Ya, punya perkumpulan-perkumpulan yang sehat dan kita tahu bahwa hidup kita ini ada parameter-parameter yang jelas. Oke. Ya, jadi lakukan semua hal-hal yang rohani, ibadah yang kita tahu membuat kita lebih dekat ke Tuhan. Ya kan? Tapi yang kedua, faktor eksternal. Tadi saya sempat ngomong jangan masuk ke gereja, jangan masuk ke MK. Kenapa? Ini penting. Karena di sini kita parameternya lebih fair. Kadang-kadang kita merasa dihakimi, ada anggota MK yang betul, kamu kok begini. Nah itu bagian sebetulnya dari pembentukan proses yang membuat kita sadar diri dengan apa yang dalam hidup kita. Kan Alkitab berkata jalan orang itu lurus menurut anggapannya sendiri. Iya kan? Tapi kita butuh orang lain yang membantu. Pastor Mike, tolong dong lihat hidup saya kayak apa. Atau Pastor Mike, ini bahaya loh. Anak-anak kecil sekarang ada ini misalnya. Kita mesti zaman berubah kita. Itu kan sebuah masukan-masukan yang mesti kita terima. Betul. Jadi dua sisi ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita kehilangan dua-duanya. Nah, ini yang menarik nih. Orang-orang ini ada sebuah spirit. Saya ngomong namanya roh Isabel. Roh Isabel itu punya sebuah cara untuk menghancurkan hidup seseorang. Dengan cara apa? Dia ditarik dari keramaian. Sendiri, kemudian dihabisin. Contohnya siapa? Elia. Iya. Elia ditarik keluar, dia pergi, dia menyendiri, dia merasa mau dibunuh. Itu cara kerja roh Isabel. Nah, kita jangan mau digituin.
Jangan mau ditarik sendirian. Nah, mungkin ada kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan, ketika pelayanan, kita kerja, tiba-tiba orang memfitnah kita, terus membuat kita undur dari mereka dan kita mengucilkan diri. Hati-hati. Ini roh Isabel sedang mengincar untuk menghabisi hidup kita. Nah, ini dunia roh yang tadi ini dikucilkan. Nah, ada yang menarik, satu fakta menarik tentang Yudas. Yudas adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang tidak dari Danau Galilea. Iya. Menarik kan? Iya, saya belum tahu. Kenapa? Karena Yudas itu dari golongan yang lain, di luar. Dari mana dia, Pastor? Nanti saya kemarin sempat baca, tapi saya ini ya. Jadi Yudas ini ada, menurut saya ya, bisa ada faktor-faktor di mana tidak bisa ngumpul. Menurut tafsiran saya loh ya. Karena saya membaca dari sisi yang lain. Iya. Saya juga nggak tahu kalau Yudas dari sisi yang lain. Sampai tiba-tiba satu hari Tuhan ngomong sama saya gini, kamu lihat Yudas itu dari mana asalnya? Ketika saya lihat, kok bukan dari mana? Dari Galilea. Oh, dia ini mau masuk ke grup yang ini tidak bisa nyatu. Nah, ada dalam tanda petik ya. Penolakan-penolakan tertentu. Nah, ini yang mesti kita beresin dalam hidup kita. Supaya juga kita jangan merasa tertolak dan akhirnya demon possess. Iya kan? Dari hal kecil, tiba-tiba gesekan yang tiap hari terjadi mungkin dengan murid-murid. Ya, itu akan bisa membuat sebuah celah dalam hidup kita. Dalam satu komunitas misalnya. Kita mungkin pindah ke kota lain. Terus kota itu mungkin orang-orangnya lebih agresif. Lebih, kalau ngomong ceplas-ceplos. Kita gak bisa menyesuaikan diri, itu bisa menyebabkan luka dalam hidup kita loh. Tanpa kita sadari. Nah, kelihatannya ini kan social effect. Iya kan? Hal yang rasional. Tapi berbahaya kenapa? Kalau kita tidak membereskan, tidak mengurusi dalam hati, bisa terjadi sebuah luka. Dan luka ini dibiarkan lama-kelamaan akan jadi jalan masuknya setan. Iya. Pastor, ada lagi nih mungkin saya tanya. Orang katanya suka ngelamun kan zaman dulu katanya gini. Jangan ngelamun, nanti bisa kesambit gitu. Kesambit. Iya, kesambit. Dilempar ya. Kesambut lagi. Kesambet. Iya, kesambet. Itu gimana, Pastor? Apa benar sih orang itu suka ngelamun sendiri ya? Saya nggak tahu sih ya. Mungkin itu tadi, mungkin kalau sendiri ngelamun di tempat mana gitu sambil duduk santai gitu ngelamun, nah itu katanya bilang jangan nanti kamu bisa kerasukan lah, bisa masuk gitu. Gini, kalau kita nih orang Kristen dan lahir baru dalam Roh Kudus, sebenarnya nggak mungkin karena ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Betul. Ya. Tapi kalau itu orang bukan belum lahir baru, belum dipenuhi Roh Kudus, bisa. Iya kan? Iya. Atau mungkin tadi seperti saya ngomong, orang ini buka celah. Misalnya dia dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan, frustasi. Itu mungkin bisa. Iya. Bisa. Karena dia membuka celah. Makanya saya bilang mari kita mendekatkan diri ke Tuhan dalam segala keadaan. Mau frustasi, mau apa, tetap jangan lari dari Tuhan. Berurusanlah hatimu dengan Tuhan sampai kamu merdeka. Walaupun masalahmu belum selesai, tapi kamu hatimu merdeka. Dan kamu tahu Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Iya kan? Orang ngelamun tuh bisa ngapain sih? Iya kan? Kenapa sih? Karena dia capek, karena dia mungkin stres, frustasi. Lah hal-hal ini yang tidak diselesaikan dengan Tuhan ini berbahaya. Iya kan? Membuat sebuah celah yang besar. Apalagi pas kebetulan tempatnya nggak bener. Kan. Tambah rame kan? Iya. Kan ada sering kali tuh ya. Wah, tempat ini sering banyak orang lewat situ dikerasukan atau dia gara-gara pipis nih di sini di pohon ini. Waduh, sekarang kalau pipis sampai kalau pas di jalan. Lihat ini bahaya nggak ini? Iya. Itu apa namanya? Antara mitos, kan orang itu mitos atau kenyataan. Tapi kalau kita mau bicara soal firman Tuhan ya seperti yang saya sampaikan tadi. Orang ini kan ngelamun karena sebuah kejadian, sebuah pukulan dalam hidupnya mungkin, sebuah apa. Nah pas kebetulan tempatnya juga nggak pas. Ada tempat-tempat yang memang demonik, yang kita nggak bisa pungkiri juga. Dari apa? Dari evidence yang Pastor Michael cerita benar. Tempat itu sering terjadi kecelakaan, tempat itu sering terjadi orang-orang tiba-tiba sakit. Lewat situ kok tiba-tiba sakit nggak mungkin.
Kalau orang normal loh. Iya, Gitu. iya. Kita mau bahas tuh Pastor, apa namanya? Tempat-tempat angker. Ini podcastnya memang, maaf ya. Karena Pak Budon ini, Pastor Budon ini pendoa, jadi gini, sering keliling Jawa untuk berdoa dan juga Indonesia. Jadi nanti maaf ya saudara ya, ini kisah-kisahnya agak-agak mistis-mistis. Tapi saya rasa saudara perlu tahu ya, ini pengalaman-pengalaman beliau dalam berdoa nih. Pastor Budon, saya mau tanya mungkin hal yang terakhir mungkin ya. Bagaimana sih caranya saya mengusir setan pada orang yang kerasukan, Pastor? Di depan saya tiba-tiba misalnya ada orang yang kerasukan. Dan ini bukan jiwa, bukan nih. Pokoknya ini setan, pokoknya ini setan gitu. Oke. Bagaimana caranya saya mengusir setan itu? Oke. Langkah pertama, jadi langkah step by step. Langkah pertama gini saudara. Saya percaya setiap ada kejadian, itu adalah kesempatan di mana kita bisa menyatakan kuasa Tuhan. Ya kan? Jadi yang pertama, kita harus berdoa tanya Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus aku perbuat? Ya kan? Kalau Roh Tuhan tidak bicara, bahasa roh saudara. Bahasa roh. Karena kalau bahasa roh dikatakan bahasa roh adalah kamu itu berdoa di dalam roh. Rohnya besar, Roh Kudus. Ya. Artinya apa? Kamu mengucapkan kata-kata yang tidak kamu ngerti, yang diketahui oleh Tuhan. Nah, kenapa bahasa roh? It will make you connect to the right source. Ya. Dan saya percaya gini, setelah bahasa roh, sekian waktu kita tunggu, kita lihat. Ya. Pasti Tuhan akan berbuat sesuatu dalam hidup kita. Nah. Saudara jangan takut. Kalau saudara doain orang kerasukan setan, terus setannya pindah ke saudara, itu gak lucu. Gak ada cerita gitu. Karena saudara dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Saudara datangin dia, Tuhan nyatakan sesuatu, doain aja. Rohnya apa yang didoain, yang Tuhan taruh dalam hati kita. Oh misalnya roh perzinaan, roh zina nih. Doain dalam roh zina keluar. Keluar pasti. Roh kemarahan. Iya, pasti keluar. Tumpangin tangan aja, dalam nama Yesus. Nama Yesus itu berkuasa. Jadi jangan pernah pikir, nama Yesus gak berkuasa. Oh enggak, nama Yesus sangat berkuasa. Kalau itu setan bener, 5 menit pasti keluar. Karena nama Yesus. Cuman itu aja, simple. Gak ditanya-tanyain dulu nih Pastor. Karena ada Gak saya usah, dengar, katanya kamu setan dari mana? Gak usah, jangan ngapain. Maksudnya dari mana? Gak usah, enggak ada. Kalau saya simple, kita lihat cara Yesus mengusir setan. Dia mengusir dengan kuasa. Memang ada kali ditanyain, kamu siapa? Aku Legion. Oke, dia ngomong, pergi keluar, masuk ke babi. Iya kan? Bayangin, itu satu orang dikuasai 6.000 setan loh. Iya kan? Itu Yesus cuma ngomong, komen. Kan orang kita berada, itu kan Yesus. Iya kan? Kita bagaimana? Di dalam kita ada roh Tuhan. Satu aja susah ini. Ada ribuan gimana? Iya. Saya pernah melayani orang yang punya pegangan lah, punya masa lalu, punya ini. Ya mungkin sampai 6, 7, 8 spirit yang dalam hidup. Ya memang harus beri satu-satu. Tapi nama Yesus itu berkuasa. Gak ada nama Yesus kalah atau saya pulang sedih itu gak ada. Ya kan? Gak ada. Saya pulang bahagia, kenapa? Orang ini dilepaskan Tuhan. Karena nama Yesus berkuasa. Jadi sesimpel itu aja. Jangan takut dan jangan berpikiran setannya akan pindah ke kita atau nyerang keluarga kita. Enggak. Oh iya, terus ini satu lagi. Sebelum melayani kita berdoa, minta tutup bungkus dengan darah Yesus. Supaya keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, pelayanan, pekerjaan itu tidak diserang oleh si jahat. Ya, jangan takut. Kenapa? Kalau kejadian itu terjadi di depan kita, Tuhan tahu nggak? Tahu. Dia mau kita ngapain? Kita diam lihat-lihatan, ya nggak apa-apa. Kita punya free will. Tapi kalau kita connect to Him, kita kan melihat kuasa Tuhan bekerja. Nggak cuma orang kerasukan setan, orang sakit juga. Sama. Jadi kita punya banyak punya banyak kesempatan untuk jadi berkat. Untuk menginjil dan sebagainya. Ujungnya apa sih? Jiwa mereka diselamatkan. Itu aja. Nah. Jadi simple sebenarnya Pastor ya, tidak rumit ya. Enggak rumit. Yang penting sekarang masalahnya orang yang ngusirnya sih sebenarnya ya mungkin ya. Kalau di Alkitab itu kan Paulus setan anak-anak Skewa ya. Skewa. Pernah ngomong kepada setan pernah ngomong ke anak-anak Skewa bahwa yo Paulus aku tahu, aku semua aku ngerti. Lah kamu siapa? Gitu. Iya, penting berarti kitanya siapa ya Pastor ya. Betul. Maksudnya bukan kita statusnya pendeta atau apa bukan sih, tapi siapa kita anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan
hidupnya benar, tentu dia juga diberi kuasa oleh Tuhan betul. untuk melakukan hal itu. Jadi Setuju. saudara nggak perlu takut, saudara ya, yang ada di rumah kalau saudara menghadapi orang yang kerasukan setan, saudara di depan saudara dan memang saudara mendoakan atau ya tidak semua kita cari gara-gara sih saudara ya. Bukannya mau nyari-nyari. Siapa yang kerasukan di sini? Nggak usah itu. Kalau Tuhan nggak suruh ya nggak usah. Tapi kalau dia mungkin keluarga ya pastornya atau dia ya orang yang kita kenal dan kemudian memang kita diminta bantuan untuk menolong, untuk melepaskan ya tentu kita bisa layani. Yes, betul. Dan tidak perlu takut. Nggak perlu takut. Perlu doa, penyembahan dulu pastor? Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan liturgi. Oke. Karena apa? Intinya gini loh, make yourself connected to heaven. Ya, Jadi supaya apa? Supaya kita tidak bertindak sembarangan. Ya. Ya. Ada satu kasus Pastor Michael. Jadi kasusnya cukup menarik. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat senior, hari ini sudah dibawa Tuhan pulang ke surga. Satu hari, beliau ini di rumahnya kedatangan orang yang butuh dilayani oleh istrinya. Nah, singkat cerita, beliau dari pagi sudah diomongin Tuhan. Kamu hari ini jangan nengking ngusir setan. Nah, ini sudah ada pesannya. Iya. Nah, makanya saya ngomong kita tuh butuh connected to the heaven karena ini. Jangan melakukan yang unauthorized. Iya. Betul ya? Iya. Nah, saya mau cerita satu pengalaman saya pribadi. Jadi gini, satu hari saya tuh tiap jam 5 pagi didatengin makhluk halus. Jadi bentuknya itu kecil, mirip-mirip kalau saudara yang generasi lama mungkin tahu film Casper. Mirip-mirip itu sih. Tapi mukanya jelek banget. Terus baunya gak enak. Nah, tiap jam 5 pagi dia tuh hadir. Masuk kamar saya, gangguin saya. Kamu hamba Tuhan enggak terkenal, enggak berguna, khotbahnya jelek. Kan sebel loh ya. Sementara saya ini pendoa punya kuasa. Iya. I know that truth, ya kan? Saya ngomong gini, kurang ajar ya melakukan hal ini. Tapi saya tiba-tiba ingat, aku nggak boleh pakai kuasa sembarangan, karena kuasa itu dari Roh Kudus. Iya kan? Terus saya berdoa tanya Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Dia berkata tunggu, belum waktunya. Berapa lama saya nunggu? 30 hari. Tepat 30 hari. Hari ke-30 dia muncul. Jadi sama 30 tiap pagi gitu. Bayangin tiap pagi jam 5 saya berdoa, dia di depan saya mengata-ngatai saya. Oke. Dengan bau yang tidak enak. Ya lumayan toh. 15 menit 20 menit terus dia pergi. Oke. Tapi enggak ada yang sadar, cuma pastor bulan. Iya, aku sendirian di kamar berdoa. Oke. Terus habis itu saya ngomong 30 hari. Jangan nggak kalau 30 hari, tepat hari ke-30 karena itu ganti bulan. Nah, pagi itu saya ngalami yang aneh. Begitu makhluk ini muncul, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Ini waktunya, ngapain Tuhan? Ini waktunya kamu declare. Jadi Roh Kudus kasih saya kata-kata, ini declare. Dia kan ngomongin saya hamba Tuhan yang tidak berguna, tidak laku, tidak khotbahnya jelek, tidak diurapi. Saya Roh Kudus kasih kata-kata, kamu adalah hamba Tuhan yang diurapi, kamu dipakai Tuhan, kamu orang pilihan Tuhan, kamu akan menyampaikan pesan Tuhan. Declare semua. Declare, saya berdoa. Terus saya Roh Kudus ngomong gini, sekarang usir dia dalam nama Yesus. Dan saya ngomong dalam nama Yesus, pergi. Selesai urusannya. Tapi buahnya, siang itu saya dapat 2 undangan sudah. Dari Cina dan dari Jerman kalau nggak salah, saya lupa. Dari Cina Pak, saya ingat. Jadi artinya apa? Tuhan membuktikan kepada saya bahwa apa yang dia omongkan nggak benar. Ada orang dari Cina tiba-tiba panggil saya untuk pergi ke Cina. Jadi buahnya itu jelas. Nah, kenapa 30 hari ini saya ngelewatin ini? Karena sebuah pembelajaran yang Tuhan mau taruh dalam hidup saya. Supaya saya belajar untuk jangan bergerak tanpa Roh Kudus. Nah, iya. Saudara jemaat Higher Than Ever, jangan lupa ya, jangan sembarangan ya dalam mengusir-ngusir. Kalau memang harus ya kita usir, tapi kalau jangan cari-cari ke apa namanya itu kan ada kadang pertunjukan di luar kan ya Pak ya. Jangan. Terus udah gue mau cari-cari deh biar uji kekuatan. Jangan saudara ya, karena bagaimanapun roh jahat pasti bisa menyerang kita kalau kita tanpa otoritas dari Tuhan. Terakhir nih Pastor, mungkin
dulu kan juga kalau saya nggak salah Yesus pernah ngomong bahwa rabi-rabi juga waktu itu mengusir setan juga kan. Iya. Karena dia sempat dikatain bahwa mengusir dengan Beelzebul ya. Dengan kuasa Beelzebul. Terus dia balik tanya loh, kalau aku ngusir dengan Beelzebul, lah kamu ngusirnya dengan kuasa apa? Iya. Gitu. Apakah orang di luar bisa ngusir setan, Pastor? Mungkin juga kan saya takutnya juga jemaat-jemaat ini kadang datang dukun, datang apa gitu kan ada gitu-gituan tuh. Di ya itulah di mantra-mantrain atau apa ini Pak gini. Nah, jangan sampai kita ini berkata, wah, orang luar juga bisa ngusir setan kok. Apa sama sih sebenarnya pengusirannya dengan kita yang anak-anak Tuhan? Apakah itu sesuatu hal yang sama, setannya benar-benar pergi atau cuma diam aja, teman setan ya sudah, ya udah diam dulu deh daripada ribut. Gimana Pastor? Gini, pasti kalau dari kuasa selain Tuhan pasti hasilnya akan berbeda. Ya tadi Pastor Michael sempat sebutkan ini sama-sama setan, ya kong kali kong lah kita tahu. Ya. Atau dah saya pergi dulu lah, nanti saya balik lagi, ya kan? Karena masalahnya tetap ada di sana kan, pintunya tetap terbuka. Iya kan? Nah ini yang perlu kita waspadai. Jangan terpesona dengan karunia. Atau jangan terpesona dengan hasil yang wow spektakuler. Itu yang sangat berbahaya. Kalau kita lihat di tempat-tempat di lain seperti Afrika. Ada banyak yang melakukan hal-hal yang magic seperti itu. Atau mungkin usah jauh-jauh lah, di Indonesia juga banyak. Tapi kita ini mesti lihat ujungnya di mana. Orang ini bertobat, terima Yesus, hidupnya dirubahkan, atau tidak. Nah kita juga jangan terpesona dengan orang-orang yang datang dengan karunia-karunia ini. Karena di akhir zaman, Alkitab juga ngomong, akan ada banyak malaikat seperti malaikat terang. Iya kan? Berarti dia bisa buat apa? Dia bisa buat mujizat, dia bisa membuat seperti hatimu ditenangkan, dia bisa membuat uangmu bertambah banyak. Dia sepertinya Tuhan tapi bukan Tuhan. Nah, makanya saudara, dunia roh ini sebetulnya bukan sesuatu yang gampang dipelajari. Tapi kita mesti lebih mempelajari tentang Roh Kudus. Nah, setan ini supaya kita tahu aja. Karena yang penting Roh Kudus nih. Iya kan? Jadi banyak orang tertipu karena dia tidak pernah bergaul sama Roh Kudus. Itu yang membedakan, Pastor Michael. Jadi kalau kita berdua ini punya hubungan dengan Roh Kudus yang sangat baik, kita nggak akan gampang dengan terpesona. Dia bisa jalan di atas air. Kita ya itu kuasa Tuhan mungkin. Bisa. Tapi dari buah hidupnya kita mesti ngerti. Jadi jangan gampang terpesona. Kita harus datang dengan, istilahnya harus punya dengan Roh Kudusnya. Iya. Oke, nanti kita mungkin bagus juga di podcast ya membahas setan, malaikat dan roh halus. Ya, makhluk-makhluk surgawi juga ada. Iya, ada juga kan. Iya. Nah, bayangin salah satu contoh di kitab Wahyu ada makhluk surgawi yang berbentuk seperti ular dan semua badannya mata semua. Nah, kalau itu muncul di hidup kita, kita bisa kaget tuh. Iya kan? Karena kita nggak pernah tahu. Iya. Ada malaikat-malaikat yang seperti itu rupanya, bentuknya. Tapi di Alkitab tertulis. Nah, itu menarik sih. Makanya, nah sekarang gini. Sekarang kita ini dunia roh. Buat apa sih? Apakah buat keren-kerenan? Lihat dunia roh itu keren. Enggak. Kita ini mesti belajar bahwa hidup kita ini bukan cuma dunia yang nyata. Ada dunia lain yang berpengaruh. Jadi Alkitab berkata, kalau engkau tahu lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekelilingmu, kau gak akan hidup santai-santai aja. Kau akan waspada. Ya kan? Nah itu membuat kita, istilahnya membuat kita untuk lebih kenal Tuhan, lebih melakukan panggilan kita dengan serius. Jadi dunia roh penting gak? Menurut saya penting. Ada orang yang bilang, aku gak mau tahu dunia roh. Salah juga. Karena kadang-kadang dengan dunia roh kita dipermudah. Ada yang muter-muter nih tiba-tiba straight lurus. Nah, cuman itu memang kita butuh kepekaan dan bergaul dengan Roh Tuhan. Betul. Nah, itu dia. Alkitab ngomong juga peperangan kita kan bukan darah dan daging. Jadi peperangannya harus ngerti juga tentang peperangan rohani. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi tuh. Ini banyak nih topik-topiknya kita bahas yang agak agak beda-beda dikit dari kalau dengan Pastor Hengki, Pastor Victor kita bahasnya yang lain nih. Pastor, mungkin ini terakhir kali, saya masih ingat lagi satu ini. Dikatakan bahwa kalau setan itu sudah pergi dari hidup seseorang, maka
rumah itu akan kosong, Bersih, hatinya ya, bersih. iya. Dan kemudian tapi kalau tidak dijaga, dia bisa membawa 7 roh yang lebih jahat juga masuk dalam hidup mereka. Betul sekali. Nah, jadi setelah kita misalnya melayani, entah itu keluarga mungkin ya, yang sudah lagi kerasukan kita layani dan sudah pergi, berarti ada kemungkinan bisa balik lagi dong, malah lebih parah kalau kita tidak sungguh-sungguh melayani. Betul. Nah, kira-kira apa yang kita bisa lakukan kalau keluarga kita mengalami itu? Mengalami artinya kita sudah usir setan dari dia. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan buat dia? Mungkin untuk sementara waktu kita melakukan pendampingan. Oke. Konseling, terus kemudian ajak dia, memastikan dia membaca firman, memastikan dia ke gereja, memastikan dia berdoa. Okay. Jadi supaya hidupnya tidak kosong, mulai diisi dengan firman, dengan khotbah-khotbah, baca buku. Karena memang harus demikian. Jadi memang kita mesti ada after sales service-nya, ya. Nggak boleh kita lepasin. Kenapa? Karena memang masih lemah dan kosong. Iya kan? Kita mesti punya bagian orang-orang yang menguatkan dan ngasih dia pengertian. Mungkin dia belum tahu kenapa sih harus ke gereja, kenapa harus ini, kenapa harus ini. Mungkin dia belum mengerti. Nah, itu yang memang kita harus melakukan adalah pendampingan. Nah, ini gunanya di mana kita punya circle yang sehat, punya circle yang benar-benar di dalam Tuhan. Untuk apa? Ya membantu orang-orang yang seperti ini. Oke. Butuh dibantu. Iya. Sangat butuh. Iya. Oke. Pastor Budan bisa kasih sesuatu buat jemaat di rumah supaya satu pesan mungkin yang kuat, mungkin supaya juga jemaat tidak mengalami hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan mereka atau keluarga mereka juga, supaya mereka bisa mengingatkan. Boleh kasih mungkin sedikit buat jemaat Higher Than Ever Church. Buat semua jemaat Higher Than Ever Church, saya berdoa kita semua menjadi orang-orang pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan kekuatan itu hanya bisa didapatkan kalau kita setiap hari bertemu dengan Tuhan dan setiap hari berjumpa dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Hal-hal yang simpel seperti ini kita lakukan dengan setia. Nggak perlu hal-hal yang muluk-muluk, saudara. Tapi saya berdoa, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Maka engkau akan menikmati dan engkau akan tahu hidupmu akan dirubah Tuhan. Dan engkau akan tahu hidupmu akan diberi kuasa. Dan engkau akan tahu hidupmu berbeda dari yang lain. Dan saya percaya inilah harinya buat kita semua. Jangan sia-siakan, saudara. Mari kita sama-sama membangun hidup kita. Mari sama-sama kita terus berjalan dengan Tuhan sampai garis akhir. Demikian Mas Michael. Oke, Pastor, terima kasih buat waktunya. Kita mengucap syukur. Pastor Budan mau berdoa buat jemaat hari ini supaya punya roh yang kuat mungkin dalam kehidupannya, supaya mereka terus berharap ke Tuhan dan ada benteng yang menjagai anak-anak Tuhan yang menyaksikan juga podcast ini. Yuk, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sebuah kesempatan yang luar biasa ini. Hamba berdoa, ini bukan hikmat manusia, tapi hikmat Tuhan memberikan kami kehidupan. Dan hamba berdoa, beri pengertian kepada setiap jemaat, kepada setiap pribadi yang menonton podcast ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Buat mereka mengerti ada Tuhan yang dahsyat dalam hidup setiap kami. Ada Tuhan yang hidup sehingga kami tidak perlu takut menghadapi setan seperti apapun. Kami percaya nama Yesus berkuasa. Kami percaya roh yang di dalam hidup kami lebih besar dari semua roh yang di dunia ini. Lebih berkuasa dari semua roh yang di dunia ini. Bapak berdoa, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal bersama-sama dengan kami. Yaitu Roh Kudus. Dan Bapak berdoa, biar kami semua berpartner dengan Roh Kudus. Bekerja, berjalan, melakukan aktivitas hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu hidup kami akan dirubahkan. Dan kami tahu kami akan memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami bersyukur. Dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Budan buat waktunya. Sama-sama. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saudara semuanya, keluarga Higher Than Ever Church. Kita akan ketemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. Dan tentu ada banyak pembahasan yang kita akan bahas bersama-sama. Dan tentunya akan memerdekakan setiap kita. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.